Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom Jemaat Tuhan. Lebih sukacita lagi kata shalom. Merdeka, merdeka. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan merdeka sebanyak 3 kali. Oke? 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu untuk hidup kami hingga saat ini. Dan buat bangsa kami Tuhan yang saat ini tepat kami merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Terima kasih buat penyertaan-Mu buat bangsa kami. Biarlah pertobatan keselamatan Tuhan untuk bangsa kami saat ini Tuhan. Kami mau lepaskan damai sejahtera dan shalom untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak ya. Kami mengucap syukur kepadamu saat ini. Kami akan menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya akan coba duduk kembali. Saya masih bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Yesus kemerdekaan-Mu buat hidup kami hingga saat ini Tuhan. Biar Kau menuntun terus bangsa kami hingga saat ini Tuhan. Bahkan untuk kedepannya, biarlah penyertaan-Mu nyata untuk bangsa kami Tuhan. Untuk menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang militan. Biar semuanya untuk kemuliaan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan buat duduk kembali. Kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata untuk bangsa kami. Biarlah kuasa-Nya juga tercurah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu. Saundang jemaat bangkit berdiri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan. Katakan hatiku rindu, hatiku rindu, hatiku rindu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Indonesia. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Hatiku rindu
Ku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Indonesia. Tuhan, ku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Amin. Ku berdoa Indonesia, 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 Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata untuk bangsa kami. Engkau yang menjamah, Engkau yang melawan bangsa kami. Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah lawatan-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, oh Roh Kudus. Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang luar biasa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang layak. Layaklah, yes, sebab Kau Allah yang layak Tuhan, sujud. Oh, sebab Kau Allah yang layak katakan layak, layaklah.
sembah dan kami tinggikan Tuhan. Sebentar kami akan muliakan Kau lebih lagi di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Coba tengok kiri kanannya, katakan merdeka. Ayo udah semua belum? Jika sudah saya akan coba duduk kembali. Kita sudah merdeka atas segalanya, amin. 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 Sebab inilah tahun pembebasan kita. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu inilah tahunnya? Angkat tanganmu, bebaskan kawanmu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Ini tahun pembebasan. Saya coba semua untuk bangkit berdiri. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu apa? Inilah tahunnya. Angkat tanganmu, bebaskan yang merasa bebas. Ini tahun pembebasan. Ini tahun apa? Semua tawanan dilepaskan. Oh, oh, oh. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Tahun pembebasan. Katakan ini tahun. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, 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 oh. Yang lumpuh, yang buta, lompat dan bersoraklah. Tapi ini tahun pembebasan. Jemaat saja yang bebas. Ini tahun lebih lagi. Amin. Yang lumpuh lompat, lompat dan sebab ini Tahun pembebasan. lagi sekali lagi katakan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, oh, oh. Yang lumpuh, yang buta, lompat dan bersoraklah. Tapi ini Tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. sebab ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab kita umat-umat yang dipilih Tuhan, amin. Amin. Sebab kita dipilih lebih dari segala bangsa. Biarlah kemuliaan Tuhan, sembah kita, hormat kita hanya buat Dia.
umatnya kita. Amin. Membawa kemuliaan. Lagi katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya kita. Dan dikuduskannya. Membawa apa? Hanya buat siapa? Terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, dan pujian kami Tuhan. Oh, 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 terimalah kemuliaan. Amin, terimalah sembah dan dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya kita. Oh, oh, dan dikuduskannya. Membawa hanya buat siapa? Terimalah, terimalah kemuliaan. Amin, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, 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 dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah, terimalah kemuliaan. hormat kami. Oh, oh, terimalah sembah pujian kami. Oh, oh, dan hormat kami. Terimalah sembah dan terimalah, terimalah kemuliaan. Hormat kami. Pujian kami, oh, oh, terimalah kemuliaan. Dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Terimalah, terimalah sembah dan terimalah, terimalah sembah dan pujian kami. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih meriah lagi. Sebab kita umat yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Karena tiba saatnya untuk kita memuji menyembah Dia lebih lagi di tempat ini. Biarlah pujian menyembah kita buat Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari mana aja? Dari suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tataan. Katakan. Menyatakan. Oh, 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 keselamatan bagi Allah. Duduk bersama. Kami naikkan pada Domba. ida pujian kami Tuhan dan kekuatan, hormatan, Kuasaan. kemuliaan bagi Dia. Katakan tiba saatnya kami
pujian, hormatan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan kesamaan bagi Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan pada pujian, hormatan, kemuliaan bagi Dia selamat. Katakan lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk bertahta. Anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Biarlah kemuliaan bagi Engkau Tuhan, keselamatan yang berasal daripadamu. Saat ini Tuhan, kami mau datang duduk diam di hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam menikmati hadirat-Mu, firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Beri kemuliaan buat Dia. Katakan syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami mau ucapkan berkat buat bangsa kami. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
berdoa, kami melepaskan berkat bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Kiranya kemuliaan Tuhan turun melingkupi Indonesia. Dan kami percaya Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang menyertai perjalanan bangsa ini Tuhan. Hari ini kami bangsa Indonesia boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Dan kami bersyukur untuk kasih penyertaan yang setia yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan mau nyatakan lebih dalam lagi buat kami. Karena itu berfirmanlah dan berfirmanlah sebab kami siap untuk menerima firman-Mu. Urapi dan jamah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dan kami mau belajar akan ketetapan-Mu. Kami mau belajar akan nilai-nilai kerajaan sorga. Karena itu berfirmanlah Tuhan dan urapi setiap kami. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi. Oke. Seperti tadi ya, kita teriakan dan pekikan merdeka 3 kali ya pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita beri kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Atas kasih karunia Tuhan, kalau hari ini kita bangsa Indonesia boleh merayakan hari HUT kemerdekaan ke-80. Indonesia merdeka. Baik, Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia memilih tema di hari kemerdekaan ini dengan tema mencintai tanah air. Ya, sekali lagi saudaraku, dengan tema mencintai tanah air. Karena itu hari ini kita coba mau gali dan dalami saudaraku dalam Roma pasal 13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan dengan cepat membaca supaya Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikannya dengan baik-baik. Sekali lagi Roma pasal 13, kepatuhan kepada pemerintah ayat pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas orang yang berbuat jahat. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh kemurkaan Allah. Tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Saudaraku, saudara dan saya adalah orang-orang percaya waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Maka kita punya kewarga negaraan, bukan lagi datang dari dunia ini. Tapi kita punya kewarga negaraan yaitu sebagai warga kerajaan sorga. Warga kerajaan Allah. Yang punya tanggung jawab menjalankan SOP kerajaan Allah. Apa itu? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan
segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu. Dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya pikir tentang hal ini kita sudah mengerti. Namun saudaraku dengar baik-baik, bukan hanya kita memiliki kewarganegaraan sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi selama kita masih ada dan hidup di dalam dunia ini saudaraku, kita juga dipanggil, kita juga dipilih oleh Tuhan sebagai warga negara yang ada di bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Dan Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk menunjukkan cinta kita, kasih kita kepada tanah air kita dengan berdasarkan ketaatan akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, Tuhan juga panggil kita, Tuhan pilih kita ada di bangsa ini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air kita berdasarkan ketaatan kepada firman Tuhan. Seringkali dulu saya bertanya gitu ya, kok ini kenceng amat ya, krrr, gitu ya. Seringkali saya bertanya dulu, kenapa dulu Akong sama Ama tidak turunnya dari Cungko itu? Kan kelewatin Malaysia dulu ya. Kenapa turunnya sampai ke Jakarta gitu ya? Kenapa turunnya nggak di Sarawak gitu atau di Malaysia, kan lebih dekat gitu ya. Kenapa turunnya sampai ke Jakarta gitu ya? Tapi saya percaya saudaraku, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan tetapkan dan tempatkan saya dan saudara ada di Indonesia, ada di kota Tangerang, ada di Jakarta. Saya percaya saudaraku, ini dengan maksud dan tujuan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau panggil hidup kita untuk jadi berkat. Sekali lagi saudaraku, Tuhan mau kita mencintai tanah air kita berdasarkan ketaatan akan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, apa yang dapat atau bahkan harus kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita akan tanah air kita. Berdasarkan Roma pasal 13 ini saudaraku, ada beberapa bentuk-bentuk cinta kita kepada tanah air. Yuk kita akan lihat. Yang pertama sekali lagi saudaraku, ayat yang pertama dan ayat kedua sekali lagi saya akan bacakan saudaraku. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oh sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudaraku dengar baik-baik. Yang pertama bentuk cinta kita kepada tanah air dapat kita wujudkan dengan mentaati otoritas pemerintah. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa tidak ada pemerintahan, tidak ada kekuasaan, tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Ini kita harus pahami saudaraku. Ya, ayat ini mengajarkan bahwa setiap pemerintahan, setiap otoritas, setiap kekuasaan itu datangnya dari Allah. Makanya waktu kita melawan otoritas, melawan penguasa, melawan pemerintah, maka sama dengan kita sedang melawan kekuasaan Allah itu sendiri. Karena itu saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini untuk mengakui dan menghormati pemerintah yang adalah otoritas yang ditetapkan Allah di dalam segala kekurangannya. Di dalam ketidaksempurnaannya, bahkan di dalam segala hal-hal yang mungkin tidak sejalan dan tidak beriringan dengan apa yang kita harapkan. Jadi saudaraku, orang Kristen dituntut untuk kita memiliki ketundukan, ketaatan kepada otoritas pemerintah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pemerintah adalah bagian dari rencana Allah. Meskipun mungkin tidak sempurna, tetapi Allah memakai pemerintah. Allah menciptakan pemerintahan untuk membawa ketertiban dan keadilan. Saya pernah saudaraku membuka sebuah sejarah di daerah
Afrika, saudaraku ya, di benua Afrika. Ada satu negara bangkrut, kemudian pemerintahannya melarikan diri, ya, pemerintahannya melarikan diri, dan akhirnya apa yang terjadi di negara itu penuh dengan kekacauan, penuh dengan keadaan yang sama raut, dan orang bisa dengan sesuka hati mencetak uang, membuat uang, nolnya itu sesuka hati mereka gitu ya. Jadi udah sampah, udah gak ada harganya, dikurskan, udah gak ada nilainya, udah mirip kayak duit orang mati, suka-suka bikin nolnya gitu ya. Bayang gak saudaraku, ketika tidak ada pemerintahan, maka di situ tidak ada ketertiban. Di situ akan terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Karena itu saudaraku, pemerintah adalah alat Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk membawa ketertiban dan keadilan bagi kehidupan kita. Karena itu Tuhan mau supaya kita mentaati otoritas pemerintah. Oke, next, lanjut. Saudaraku, kita tidak boleh memberontak, melawan, atau bahkan menyebarkan kebencian kepada pemerintahan yang sah. Kenapa? Karena pemberontakan ini sama dengan perlawanan terhadap Allah. Jadi saudaraku, orang Kristen tidak boleh menciptakan berita hoax ya, yang menggiring sebuah opini, penyebaran kebencian terhadap pemerintah. Sekalipun mungkin pemerintahan yang berjalan saat ini tidak sepandangan dengan dirimu. Tetapi saudaraku, sekali lagi Paulus ingin menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ketika kita melawan pemerintahan, kita memberontak, kita menyebar kebencian kepada pemerintah, itu sama dengan kita melawan otoritas dari Allah itu sendiri. Karena itu bagian kita saudaraku adalah yang terpenting ketika kita menjadi pribadi yang mau menundukkan diri, mentaati otoritas pemerintah. Kita wajib mendoakan pemerintahan kita. Kita wajib mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kita wajib mendoakan para pemimpin-pemimpin daerah ini agar mereka bijaksana. Seperti yang firman Tuhan bilang saudaraku, ya. Hikmat itu muncul karena dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena itu kita berdoa supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Supaya mereka punya hikmat. Supaya mereka bisa mengambil keputusan, kebijakan dengan baik. Bukan kebijakan yang sembarangan. Kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita agar menjadi pemimpin yang bijaksana, yang adil dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin bangsa ini. Ya, kemarin satu daerah yang didemo habis-habisan sampai bupatinya ya disuruh turun. Kasusnya sampai hari ini belum terselesaikan saudaraku ya. Kenapa? Karena menaikkan PBB hingga 250% begitu ya. Belum lagi yang di Jawa Tengah ini juga saya dengar gitu ya. Saya melihat ini perlu kita doakan para pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemerintahan pusat, supaya mereka dalam setiap kebijakan, dalam setiap keputusan benar-benar adalah kebijakan yang tepat, bukan membawa penderitaan kepada kesengsaraan rakyat, ya. Tetapi sekali lagi, bagian kita adalah tunduk dan taat kepada otoritas pemerintah. Yang kedua, saudaraku, bentuk dari kecintaan kita kepada tanah air, bukan saja kita taat kepada otoritas pemerintah, bukan saja kita menghormati dan menghargai dan menerima pemerintahan kita, tetapi ayat yang ketiga dan keempat bilang begini saudaraku, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.
Saudaraku, yang kedua yang firman Tuhan tandaskan, saudaraku, bentuk kita mencintai tanah air kita dengan hidup dengan cara yang baik dan benar. Sekali lagi, saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ada di bangsa ini untuk jadi berkat. Karena itu hiduplah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas, ya. Ini mentang-mentang lagi zaman reformasi, bebas, segala hal bebas. Tapi saya melihat, saudaraku, ini sudah kebablasan begitu ya. Pemerintahan dilawan sedemikian rupa, tidak lagi ada kewibawaan pemerintah dan aparat penegak hukum. Kenapa? Karena bebasnya sudah tanpa batas. Ya, saya melihat anak-anak ABG bisa ngomong, oh enakan zaman Orde Baru. Saya bilang ini orang belum tahu aja di zaman Orde Baru gitu ya. Salah ngomong, hilang kamu dari peredaran begitu ya. Saya bilang ini apa yang ada hari-hari ini di tengah kebebasan, saudaraku, bukan berarti kita sebebas-bebasnya tanpa batas. Melainkan kebebasan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ini yang harus saya garis bawahi, saudaraku. Saudara dan saya ada dalam kebebasan, bahkan Tuhan beri kita kebebasan. Tetapi saudaraku, kebebasan kita adalah kebebasan untuk hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan dan sesama. Kita bebas dari dosa, tetapi garis bawahi saudaraku, kita terikat oleh kasih untuk melakukan kehendak Allah. Ya, kita bebas, tetapi dengar baik-baik, kita bebas untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bebas, ya, tapi kita terikat oleh kasih untuk melakukan kehendak Allah. Apa yang benar dan apa yang baik. Amin. Bisa dimengerti, saudaraku? Karena itu hiduplah dengan cara yang baik. Bahkan juga cara yang hidup baik dan benar ini juga demi ketertiban dan kebaikan bersama. Orang percaya harus ingat, kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia. Beberapa waktu lalu, saudaraku, saya pernah mengajarkan gereja harus jadi garam dunia. Gereja nggak boleh jadi garam gereja. Kenapa? Asin ketemu asin, keasinan. Pernah masak sayur di sebuah panci? Udah dikasih garam, dikasih garam lagi, dikasih garam lagi. Apa jadinya? Ya keasinan. Yang jadi konflik di dalam gereja. Gereja terang dunia, bukan terang gereja. Kalau gereja saling terang-terangan, terlalu silau men. Yang akhirnya jadi konflik. Gereja harus jadi garam dan terang bagi dunia, bukan hanya di dalam gereja. Karena itu tunjukkan dengan cara hidup yang baik, dengan cara hidup yang benar. Saudaraku, ini untuk ketertiban dan kebaikan kita bersama. Jangan sampai, saudaraku, saya dapati jemaat Katarizo, ya, ada pelanggar-pelanggar hukum. Kemarin saya baru lihat, saudaraku, ya, ada pajang pengumuman di orang Kristen, saudaraku, yang mukanya gede-gede dipajang pas fotonya. Orang Kristen, saudaraku, ya, di bawahnya tulis, saudaraku, kasus 372. Tahu nggak 372? Penggelapan, saudaraku, ya, penggelapan barang. Jadi rupanya dia beli mobil, mobilnya diambil, duitnya nggak dibayar, saudaraku, ya. Jadi pajang fotonya gede-gede di gereja. 372 gitu ya. Saya bilang ini memalukan amat gitu ya. Orang Kristen tapi jadi tukang tipu gitu ya. Orang yang menggelapkan barang. Jangan sampai katanya orang Kristen jadi pemakai narkoba atau bahkan mungkin jadi pengedar narkoba. Wah, ini serem ini gitu ya. Jangan sampai, saudaraku, saya dapati jemaat Katarizo mengalami hal-hal yang seperti itu atau berbuat seperti itu. Ingat, kita dipanggil harus jadi terang dan garam bagi dunia ini. Oke, boleh lanjut. Saudaraku, Paulus menyebut pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikanmu. Sebab itu orang percaya sebagai warga negara
harus menunjukkan cintanya kepada tanah air bisa dengan cara. Yang pertama apa? Taat hukum. Dari hal-hal yang simpel saja. Punya motor, punya mobil, STNK-nya dibayar nggak? Oh yang benar. Kadang-kadang lucu gitu ya. Sudah nggak apa pak naik setir motor, platnya cuma depan, belakang kagak ada, spion kagak ada, lampu depan mati, knalpot brong gitu ya. Diberhentiin polisi, ngomongnya sama polisi apa? Mana surat perintahnya? Mana surat ininya? Tugasnya? Lah itu kan pelanggaran kasat mata gitu ya. Nggak perlu pakai surat perintah saudaraku ya. Saya mau katakan saudaraku, jadilah pribadi yang taat hukum. Ya, menjadi pribadi yang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti seharusnya. Apalagi, saudaraku, ketika kita bicara dalam perbuatan yang baik, hidup dengan cara yang baik dan benar sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Jadilah pribadi yang jujur dalam bekerja. Dan jangan cuma carinya kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Ada peluang korupsi terus begitu. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang kenapa hidupnya tidak mengalami peningkatan. Karena hidupnya tidak dapat dipercaya. Saya mau katakan saudaraku, jadilah kita pribadi yang punya integritas dalam bekerja. Saya ingat sekali saudaraku, waktu saya masih memimpin perusahaan saudaraku, ada beberapa pimpinan divisi yang lain bilang sama saya, kalau aku yang ada duduk di posisi kamu, saya punya peluang besar untuk menghasilkan kekayaan. Saya cuman ketawa sama dia ya, saya bilang, saya juga ngerti apa yang kamu maksud. Bertahun-tahun saya ada di sini masih saya kagak tahu lobangnya, saya bilang. Emang saya orang bodoh, saya bilang. Ya, orang stempelnya di tangan saya, perusahaannya pakai nama saya, tanda tangannya tanda tangan saya bilang. Kalau saya mau bermain curang, terlalu mudah untuk saya. Tetapi sekali lagi saudaraku, yang menjadi persoalan adalah karena saya duduk di sini, saya dipercaya, masa saya harus mengingkari kepercayaan itu. Sekali lagi saudaraku, ini bicara tentang integritas, kejujuran di dalam bekerja. Ada begitu banyak orang yang tidak setuju ya dengan pernyataan-pernyataan jujur dalam bekerja. Saya punya anak marketing dulu banyak saudaraku, pakai fasilitas kantor. Mobilnya dari kantor, bensinnya dari kantor, teleponnya dari kantor, semua dari kantor. Tapi yang dijual produknya produk kompetitor. Lalu di waktu ditegur, waktu lagi ditanya, jawabnya apa? Jawabnya, ya kalau nggak begini dapur nggak ngebul pak, katanya gitu ya. Kalau cuma jual produk perusahaan, nggak ada produknya kita nggak bisa jual pak. Tapi pakai fasilitasnya perusahaan kantor. Saya mau bilang saudaraku, kalau saudara jadi bosnya kira-kira kesel nggak gitu? Empat nggak punya karyawan kayak gini. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan kalau saudara punya karyawan seperti itu? Dan ini realita, ini kan yang terjadi. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, yuk jadilah kita pribadi yang hidup dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Menunjukkan dalam kejujuran kita bekerja. Bersikap sopan, bersikap etis di tengah-tengah masyarakat. Kemarin saya menyaksikan saudaraku di media sosial ada seorang ibu yang lagi mengandung di sebuah kendaraan umum kereta saudaraku. Dan sudah tertulis di kereta itu saudara, fasilitas itu untuk ibu-ibu hamil gitu, ibu-ibu mengandung. Tapi yang duduk cowok-cowok. Waktu ditegur, dia jawabnya apa? Kami ini habis pulang kerja bu, capek. Dengan simpelnya saudaraku. Ya, mereka nggak punya rasa empati sosial melihat orang yang punya sesuatu kebutuhan yang seharusnya itu memang porsinya, bagiannya menjadi bagian milik mereka. Tetapi hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak orang yang tidak lagi bersikap sopan, memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitarnya. Tidak lagi bersikap etis. Jalan lawan arah, tapi lebih galak dia gitu ya. Bahkan hari-hari ini saudaraku sudah dianggap biasa. Lampu merah itu jalan, lampu hijau ngalah.
Kalau enggak tabrakan gitu kan. Itu sudah jadi sesuatu yang membingungkan di Indonesia ini kan. Saya benar-benar kalau sedang bawa mobil di jalan saya sampai bilang sama istri saya jadi bingung sekarang ini. Mana yang benar, mana yang salah, jadi bingung saya gitu ya. Kadang-kadang yang benar kita yang jadi ngalah, yang salah harus dimenangkan lebih dahulu gitu ya. Sudah ngelawan arah, sudah nerobos, sudah melanggar, tapi minta diutamakan. Ini kan ngawur gitu. Tapi hari-hari ini menjadi sesuatu yang terjadi. Bahkan saya mau katakan saudaraku, bersikap sopan dan etis. Bangsa kita dicemooh oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena tidak punya sikap sopan dan etis ini. Kemarin kita tahu ya, sekelompok pencak silat. Dia main pencak di atas kereta. Di kendaraan umum. Di Jepang. Di negara orang. Sampai akhirnya Jepang mengeluarkan sebuah statement saudaraku di tahun 2026 tidak lagi mau untuk menerima tenaga kerja dari Indonesia. Dan sekarang lagi demo di Jepang nih. Lagi mengusir warga negara yang bikin masalah. Termasuk dari, ini realita, kenyataannya. Kan viral kan. Wah, orang Jepang lu gituin. Nggak disikat yakuza udah bagus gitu kan. Kan bingung kan kita kan. Kalau misalkan itu di Indonesia masih kita maklum lah gitu ya. Mau dengan dalil melestarikan budaya nasional. Tapi ini di negara orang gitu. Ya, saya tadi pagi sudah cerita saudaraku. Atas kasih karunia Tuhan dulu waktu saya masih di Gregorio saudaraku ya. Kami punya cabang ada beberapa di luar negeri, salah satu di Singapura. Dan saya sering kali bulak-balik Singapura, walaupun kadang-kadang lewat Batam, tapi ada juga yang langsung ke Singapura begitu ya. Karena kami juga ada buka di Batam, saudaraku. Jadi Singapura tuh udah bulak-balik lah, sering sekali saya ke Singapura. Setiap kali ke Singapura, saudaraku, kalau ada mobil bawanya sembrono, khususnya taksi gitu ya. Taksi kupat kepot, itu udah pasti. Supirnya adalah orang Indonesia. Nyebrang, orang Singapura tuh kalau nyebrang nungguin lampu merah di zebra cross. Tapi kalau ada orang yang nyelonong, bukan di zebra cross, lagi lampu merah ke lampu hijau dia nyelonong aja, itu pasti orang. Ini kan justru malah aneh kan. Orang lampu hijau dia nyebrang gitu kan. Malah mobil disuruh berhenti. Kita nggak berhenti, mobil kita ditonjok. Ini kan aneh gitu kan. Tapi itu memang sudah jadi sebuah gaya kehidupan yang sebenarnya ini sesuatu yang salah gitu. Yang seharusnya diperbaiki. Yuk tunjukkan dengan kehidupan atau cara hidup yang baik dan benar. Lanjut saudaraku. Kita dipanggil menjadi teladan dalam melakukan yang baik dan benar. Bukan sebaliknya menjadi oknum pelanggar dan perusuh. Sekali lagi kita dipanggil untuk melakukan yang baik. Jadi teladan ya. Kita harus menghormati pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai alat Tuhan untuk menegakkan keadilan. Memang realitanya kadang-kadang saya juga mengakui begitu ya. Aparat penegak hukum di Indonesia ini kadang-kadang ya mereka lah yang membuat akhirnya tidak bisa dihormati begitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita belajar menghormati pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai alat Tuhan yang menegakkan keadilan. Oke, yang terakhir saudaraku. Coba kita lihat ayat 6 dan 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Saudaraku yang ketiga, apa yang menjadi bentuk dari kecintaan kita kepada tanah air.
yaitu melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sekali lagi, setiap kita dipanggil untuk jadi berkat. Karena itu lakukanlah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita nggak boleh menghindar, apalagi lari dari kewajiban kita dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Harus, saudaraku, ya. Ayat ini berbicara secara langsung tentang tanggung jawab praktis, yaitu tentang membayar pajak dan memberi hormat kepada pemerintahan, kepada otoritas, kepada pemimpin. Ini semua adalah bentuk nyata dari cinta kepada tanah air. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, bahwa Tuhan mau hidup kita itu jadi berkat. Bagaimana lakukan kewajiban kita? Apa itu salah satu tanggung jawabnya? Bayar pajak. Punya mobil, bayar pajaknya. Saya punya teman saudaraku beli motor. Dari mulai dia beli sampai dia jual lagi tuh motor 7 tahun kemudian. Gak pernah dibayar STNK-nya saudaraku. Jadi waktu mau jual harganya udah ancur-ancuran karena udah berlipat-lipat itu dendanya begitu ya. Dan kusut jadi pembayaran, mesti menunggu katanya mau pemutihan lah dan sebagainya. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban lakukan itu sebagai bentuk kecintaan kita. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, pendeta bayar pajak enggak? Sebenarnya pendeta tidak perlu bayar pajak. Saya punya surat resmi dari pemerintah, saudaraku, ya, dari kantor pajak yang menunjukkan bahwa gereja itu tidak termasuk objek pajak. Tapi kalau saudara tanya, saya bayar pajak enggak? Saya bayar pajak. Setahun itu saya bayar pajak bisa hampir 3 jutaan, saudaraku. Mungkin 3 jutaan saya bayar pajak. Kalau saudara tanya, kenapa Pak? Karena saya berpikir saudaraku, kalau saya nggak bayar pajak, nanti susah. Mau beli ini, beli itu, nggak bisa. Ujung-ujungnya dipersulit. Kok bisa beli rumah? Kagak punya penghasilan, kok nihil-nihil, kok bisa beli rumah? Dan saudara tahu, sekarang ini saudaraku masalah pajak jangan dianggap ringan saudaraku. Anda dikejar, ya, kalau punya penghasilan besar, tapi Anda tidak bayar, akan jadi urusan. Sekali lagi, lakukan kewajiban kita. Supaya apa? Hidup tenang. Tadi ayatnya sudah bilang ya, kalau kamu taat, kamu tunduk kepada pemerintah, melakukan tugas kewajibanmu, maka kamu tidak perlu takut kepada pemerintah. Tapi kalau hidupmu jahat, engkau perlu takut kepada pemerintah. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Lakukan kewajiban dan tanggung jawab kita. Memberi hormat kepada pemerintah. Ya, sekalipun Mas Gibran, anak muda. Tapi saat ini posisinya adalah wakil presiden. Jadi jangan ngomongnya, itu si Gibran, itu si Gibran. Buset deh. Itu wakil presiden itu gitu ya. Jadi jangan anggap remeh gitu ya. Memberi hormat yang sepantasnya kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Amin. Oke, lanjut. Yesus sendiri pernah berkata, apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun bayar pajak. Bahkan Paulus waktu tulis ini, saudaraku, Paulus sedang ada dalam penjajahan Romawi. Dia sebagai orang Yahudi tentu saja dia menginginkan kemerdekaan atas orang-orang Yahudi. Tapi dia menundukkan diri untuk taat, melakukan kewajibannya, tanggung jawabnya kepada negara. Sekalipun dia sedang ada dalam penjajahan. Dia bayar pajak, bayar pajak. Bahkan Tuhan Yesus katakan, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, kepada Allah. Apa itu? Ya nggak usah dilanjutin. Nanti ngomongnya, Bapak Pendeta ngomongin soal duit lagi. Oke,
Sebagai orang percaya yang mencinta tanah air, kita tidak boleh apatis, tidak boleh pesimis terhadap kondisi negara. Amin. Sekalipun mungkin kita mengatakan, aduh Indonesia kok kacau amat ya, sama raut amat gitu. Tapi sekali lagi kita sebagai orang percaya tidak boleh apatis dan pesimis terhadap kondisi bangsa kita. Yang perlu kita lakukan saudaraku justru kita aktif dalam membangun dan memberikan dampak positif dan bukan menghancurkan. Yang perlu kita lakukan justru adalah menjalankan tanggung jawab kita. Oke, next. Ya. Dilandaskan dengan sukacita melakukan perintah Allah. Coba perhatikan baik-baik ayat yang kelima saudaraku. Saya akan bacakan sekali lagi. Sekali lagi ya ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi saudaraku dengar baik-baik, kita orang Kristen, kita orang percaya, sekalipun kita melihat bahwa negara ini seakan-akan dalam keadaan yang tidak baik, tidak menjanjikan, tidak memberikan yang baik. Tapi saya mau bilang saudaraku, kita menjalankan tanggung jawab itu harus dengan sukacita karena kita melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu bukan kita lakukan karena hanya semata-mata kita takut akan hukuman, akan punishment, akan konsekuensi. Tapi lakukan itu dengan hati nurani. Kita orang percaya punya hati nurani yang bersih. Kita orang percaya sudah diberikan hati nurani yang murni. Karena itu lakukan kewajiban, tanggung jawab kita dengan hati nurani yang bersih itu. Dan itu yang akan menjadi sukacita kita untuk menjalankan semuanya. Yang sekali lagi yang perlu kita lakukan saudaraku, kita terus berdoa agar pemerintahan kita mengelola negara ini. Pemerintahan daerah kita mengelola daerah-daerah dengan baik untuk dipakai dalam memberikan kesejahteraan keadilan pada seluruh rakyat. Biar pagi hari ini saudaraku melalui momen kita memperingati hari kemerdekaan, kita belajar tentang nilai kerajaan sorga untuk mencintai tanah air kita. Dan hari ini firman Tuhan menegaskan sekali lagi saudaraku, saudara telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menunjukkan kecintaanmu kepada tanah air di mana engkau berada, tanah air Indonesia. Dalam bentuk apa? Yang pertama, menghormati otoritas pemerintah. Belajar untuk mengakui, menghormati, tunduk, dan menerima kekuasaan otoritas pemerintah di dalam hidup kita. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Waktu kita melawan otoritas pemerintah, kita sama dengan melawan kekuasaan Allah itu sendiri. Yang kedua, dalam bentuk apa kita mencintai tanah air kita? Hiduplah dengan cara yang baik dan benar. Tunjukkan cara hidupmu yang bebas, tetapi justru kita bebas melakukan yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Kita bebas, tapi kita terikat oleh kasih untuk mengerjakan kehendak Allah. Hiduplah jadi garam dan terang bagi dunia ini dengan taat hukum, ya, jujur dalam bekerja, bersikap sopan dan etis dan peduli kepada masyarakat sekitar kita. Kita dipanggil jadi berkat, jadi teladan. Dan yang terakhir, bentuk dari kecintaan kita kepada tanah air dengan melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita. Setiap kita sebagai warga negara, Tuhan mau kita menjalankan fungsi kita, peran kita, tanggung jawab kita, dan kewajiban kita. Salah satunya dengan membayar pajak, ya, memberi hormat kepada pemerintah ini. Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah pribadi yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Yuk, saya undang sekali lagi kita akan naikkan pujian ini saudaraku. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan yang layak ditinggikan.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan sekali lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang menyertai perjalanan bangsa kami. Hingga hari ini bangsa Indonesia boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Kami bersyukur Engkau yang tuntun masa-masa yang sukar di bangsa ini boleh berlalu. Dan kami terus percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun Indonesia melewati masa-masa sukar dalam resesi ekonomi global sekarang ini. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh anugerah-Mu tercurah buat Indonesia. Kalau hari ini Tuhan firman-Mu kembali menegaskan buat kami sebagai warga negara Indonesia, kami orang percaya dipanggil untuk mencintai tanah air kami Indonesia. Dan hari ini Rasul Paulus melalui kitab Roma pasal 13 menunjukkan bentuk dari kecintaan kami kepada tanah air. Kami harus memberi penghormatan, ketaatan kami, ketundukan kami kepada otoritas pemerintah. Kami menerima segala kekurangan. Kami menerima segala keadaan pemerintahan kami karena kami tahu pemerintahan kami datangnya dari Tuhan. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Karena itu kami berdoa biar Tuhan berkati bangsa kami. Pemerintahan Indonesia, baik pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan sampai kepada pemerintahan di daerah-daerah. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, beserta jajarannya ke bawah. Tuhan urapi mereka, berkati mereka. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Setiap keputusan kebijakan, semuanya mendatangkan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, mari kami dipanggil Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kami dipanggil untuk melakukan apa yang benar dalam kebebasan kami. Kami diikat
dalam kasih karunia untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Karena Tuhan biarlah tunjukkan kepada kami supaya kami sebagai warga negara yang mencintai tanah air ini melakukan hal-hal yang baik dalam ketaatan kami kepada hukum. Kami menjadi orang-orang yang berjalan di dalam ketertiban hukum. Kami menjadi orang-orang yang punya integritas dalam bekerja. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh punya sikap sopan dan etis di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kepedulian sosial bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan yang ketiga, Tuhan ajar kami supaya kami melakukan kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai warga negara. Tuhan panggil kami untuk jadi berkat, untuk jadi garam dan terang dunia. Karena itu biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawab, tugas dan kewajiban kami. Kalau Paulus mengangkat dua hal tentang membayar pajak dan memberi hormat kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin. Karena itu biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk melakukannya. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan, biarlah pengajaran firman-Mu, nilai-nilai kebenaran ini dimeteraikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita membawa persembahan kita. Kita membawa hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu pada siang hari Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 17 Agustus 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Minggu depan tanggal 24 Agustus akan diadakan ibadah 17-an di Katerizo Kids dengan dress code merah atau putih. Ibadah dilaksanakan pukul 9:15 pagi. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali. Untuk tempat dan tanggal akan diinfokan lebih lanjut. Ibadah WBI dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore di gereja. Komsel Cipondo pada hari Jumat tanggal 22 Agustus pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Polres Indah pada hari Kamis tanggal 28 Agustus pukul 7:30 malam di rumah Bapak Susanto Alfon. Komsel Polres Gaga pada hari Jumat tanggal 29 Agustus pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 24 Agustus dengan pembicara Pendeta Dr. Joel E. Zakaria MTH.
ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9.15 pagi. GBI Katerizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Saudara Calvin dan Malvin, Ibu Lindawati, Saudari Carol Armelita, dan Saudara Yeskiel Albert. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun buat saudara Calvin dan Malvin. Ya, sekalipun ada di luar negeri, ucapan selamat dan doa kita menyertai saudara-saudara kita ya. Buat Ibu Lindawati, Buntik, juga buat Cheryl Armelita. Mana Cheryl ya? Enggak hadir ini hari. Juga buat saudara Yeskiel Albert. Ya, Albert selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Oke, kita akan akhiri ibadah kita saudaraku. Kita berdiri sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan, nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu. Ketika kami membawa puji-pujian di hadapan-Mu Tuhan, Engkau yang bersemayam, Engkau yang bertahta di atasnya. Bahkan hari ini Tuhan, di tengah-tengah momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kami juga boleh belajar akan firman Tuhan untuk mencintai tanah air kami Indonesia, sebab Tuhan panggil kami untuk jadi berkat bagi Indonesia. Dan hari ini Tuhan sudah menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Ajar kami supaya dapat melakukannya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Tuhan limpahkan berkat. Buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat saudara Calvin, Malvin, buat Ibu Lindawati, Buntik, buat saudara Cheryl Armelita, juga buat saudara Yeskiel Albert, kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita, masa depan mereka, Allah sumber kehidupan melimpahkan berkat. Bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah sehat keadaan mereka, baik selalu keadaan mereka, karena Tuhan yang memagari dan memberkati. Kami rindukan mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah punya hati yang semakin melekat kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bawa bangsa negara kami sekali lagi ke dalam tangan kasih-Mu, memberkati Indonesia, biar Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Khususnya Tuhan, biarlah kebebasan kami untuk beribadah, warga minoritas Tuhan di kalangan di Indonesia ini Tuhan. Kami mohon biar pembelaan Tuhan nyata buat gereja-gereja Tuhan yang saat-saat ini sedang mengalami rintangan, hambatan, penutupan, bahkan persekusi dan sebagainya. Tuhan buka jalan yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan studi pendidikan kami, Tuhan jadikan kami berhasil dan beruntung.
Berkati hidup kami Tuhan, supaya kami juga terus dapat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara khusus buat pembangunan gereja yang sedang berlangsung. Kami percaya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang akan memberkati sampai selesai. Biar sebentar kami akan pulang, kami bawa berkat dari Tuhan. Mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.